Selamat datang Bapak dan Ibu Guru. Pernah nggak sih merasa kelas matematika kita itu kok kayaknya terlalu fokus ke rumus dan jawaban akhir aja? Nah, dalam pembahasan kali ini, yuk kita ubah cara pandang itu. Kita akan jelajahi bareng sebuah kerangka kerja yang sangat efektif untuk membangun pemahaman matematika yang jauh lebih dalam bagi siswa-siswa kita. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental buat kita sebagai pengajar. Sebenarnya, apa sih tujuan utama siswa kita belajar matematika? Apa cuma supaya bisa lulus ujian? Atau ada yang lebih dari itu? Ternyata tujuannya itu jauh lebih dalam loh. Ini bukan sekedar soal jawaban benar atau salah, tapi tentang membangun pemahaman konsep yang kokoh, lalu bisa menerapkan matematika itu di kehidupan nyata, dan, ini yang paling penting, menumbuhkan sikap positif. Sikap di mana siswa itu jadi gigih, fleksibel, dan nggak gampang menyerah sama tantangan. Jadi, gimana ya caranya mencapai tujuan-tujuan besar tadi di kelas kita sehari-hari? Tenang, untungnya kita nggak perlu mulai dari nol atau meraba-raba dalam gelap. Ada sebuah kerangka kerja yang sudah teruji untuk memandu kita. Nah, kerangka kerja ini datangnya dari NCTM atau National Council of Teachers of Mathematics. Anggap saja mereka ini adalah organisasi pakarnya pengajaran matematika di dunia. Mereka merumuskan 5 proses kunci yang kalau kita terapkan bisa benar-benar mengubah cara siswa kita belajar dan berinteraksi dengan matematika. Dan inilah kelima elemen itu. Ada pemecahan masalah, koneksi, penalaran, representasi, dan komunikasi. Anggap saja ini tuh kayak 5 alat super penting dalam kotak perkakas kita sebagai guru untuk membangun siswa yang bisa berpikir logis, kritis, dan juga kreatif. Oke, teori-teori tadi bakal percuma kalau nggak kita praktekkan kan? Nah, biar lebih kebayang, kita akan coba terapkan kelima elemen ini dalam sebuah studi kasus yang sangat sederhana dan relevan, tantangan membandingkan harga di pasar. Coba bayangkan, Bapak Ibu Guru kasih tantangan ini ke siswa. Simpel aja, ada 2 pasar, ada daftar harga buah, tugas mereka adalah menentukan mana pasar yang lebih murah. Kelihatannya sepele ya, tapi jangan salah. Di balik tugas sederhana ini ada banyak sekali peluang untuk memantik pemikiran matematis yang mendalam. Nah, sekarang bagian serunya. Ayo kita bedah satu persatu di mana kelima elemen tadi muncul dan bisa kita lihat dalam satu aktivitas sederhana tentang belanja di pasar ini. Elemen pertama, pemecahan masalah. Penting untuk diingat, ini tuh bukan sekedar ngasih soal latihan yang polanya gitu-gitu aja. Ini tentang memberi siswa sebuah masalah yang baru, di mana mereka harus benar-benar berpikir untuk mencari strategi, bukan cuma mengingat-ingat rumus. Nah, ini dia poin kuncinya. Masalah yang sesungguhnya di sini bukanlah berapa total belanjanya, tapi justru pertanyaan, gimana ya cara terbaik untuk membandingkan kedua pasar ini? Disinilah letak pergeseran dari sekedar menghitung ke arah mengembangkan strategi. Oke, yang kedua, representasi. Gampangnya gini. Ini tuh soal gimana siswa memvisualisasikan atau menunjukkan apa yang ada di kepala mereka. Apakah mereka bisa mengubah data atau ide yang abstrak menjadi sesuatu yang lebih kelihatan? Misalnya pakai tabel, grafik, atau gambar? Contohnya, ya persis kayak gini. Waktu seorang siswa mengambil data harga yang tadinya mungkin berantakan di papan pengumuman, terus dia susun jadi sebuah tabel yang rapi atau diagram batang yang jelas, nah saat itulah dia sedang mempraktikkan keterampilan representasi. Dia membuat data jadi lebih punya makna. Selanjutnya kita masuk ke bisa dibilang jantungnya pemikiran matematis, penalaran dan pembuktian. Ini bukan lagi soal apa jawabannya, tapi soal kenapa jawaban kamu seperti itu. Jadi, lihat bedanya ya, siswa itu nggak cuma bilang pasar A lebih murah, titik. Tapi dia ngasih alasan, ngasih bukti, persis seperti kutipan ini. Dia menjelaskan alur berpikirnya. Nah, di momen inilah penalaran matematis yang sesungguhnya sedang terjadi. Berikutnya, komunikasi. Wah, ini penting banget. Matematika itu bukan cuma aktivitas menyendiri yang hening. Ide-ide terbaik justru seringkali muncul saat siswa bisa ngobrol, berdebat, dan saling menjelaskan pemikiran mereka satu sama lain. Dan ini kelihatan banget pas mereka diskusi di kelompok kecil kan? Atau waktu mereka coba jelaskan hasil temuan mereka di depan kelas. Momen-momen inilah yang mengubah tugas yang tadinya mungkin individual menjadi sebuah pengalaman belajar yang kaya dan kolaboratif. Dan yang terakhir, elemen yang seolah-olah jadi lem perekatnya adalah koneksi. Inilah yang bisa menjawab pertanyaan klasik siswa kita. Bu, Pak, buat apa sih saya belajar ginian? Koneksi membuat matematika jadi terasa relevan. Dalam contoh kita, koneksinya jelas banget. Konsep-konsep aritmatika seperti penjumlahan dan perbandingan langsung nyambung ke keterampilan dalam kehidupan nyata yang mereka pahami, yaitu berbelanja dan mencari harga termurah. Inilah yang membuat matematika jadi hidup.
Oke, setelah kita bedah kelima elemen ini, sekarang waktunya kita sedikit bercermin. Yuk, kita coba pakai kerangka ini untuk merefleksikan praktek mengajar kita masing-masing di kelas. Coba deh, luangkan waktu sejenak. Ingat-ingat lagi pelajaran matematika yang belum lama ini Bapak atau Ibu ajarkan. Dan yuk, kita coba jawab jujur beberapa pertanyaan reflektif ini dalam hati. Pertama, soal tugas yang kita kasih. Apakah tugas itu benar-benar menantang siswa untuk berpikir dan mencari jalan keluar? Atau, ya, sebagian besar hanya sekedar latihan mengulang-ulang cara yang sama dan sudah diajarkan? Selanjutnya, coba kita pikirkan soal suara di kelas. Seberapa banyak sih porsi bicara siswa di kelas matematika kita? Apakah mereka merasa aman untuk mengutarakan ide, bahkan kalau idenya itu kedengarannya aneh atau mungkin belum sempurna? Dan ini mungkin yang penting-penting nih. Apakah kita lebih sering memuji jawaban akhir yang benar atau justru proses berpikir yang ada di belakangnya? Seberapa sering kita bertanya, kenapa? Atau gimana caranya kamu bisa kepikiran gitu? Nah, inilah pesan utamanya. Kita nggak perlu kok merombak segalanya sekaligus besok pagi. Coba deh pilih satu saja dari kelima elemen tadi, cuma satu. Kira-kira elemen mana yang mau Bapak Ibu coba secara sadar hadirkan di kelas besok? Karena percaya deh, satu perubahan kecil yang konsisten bisa memberikan dampak yang luar biasa besar.